Sifat yang keenam itu adalah A pangkat min N. Itu nanti sama dengan 1 per, kalau dia pangkat negatif maka 1 per A pangkat N. Contohnya 3 pangkat negatif 2. Itu artinya 1 per 3 pangkat 2. Berarti 1 per 9. Sifat yang ketujuh, A pangkat 0. Kemarin kita sudah pelajari bahwa A pangkat 0 adalah 1. Ya. Contohnya 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 adalah 1. Kalau dia negatif juga begitu. Negatif 9 pangkat 0. Juga 1. Kalau dia berupa variabel juga. Misalnya A pangkat 0. Itu hasilnya 1. Semua bilangan yang kita pangkatkan dengan 0 hasilnya 1. 1000 pangkat 0 juga 1. Ya. Sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8 yaitu A pangkat 1 per N. Ya, A pangkat 1 per N. Ini akan menjadi akar dari N A pangkat 1. Ini satunya dari sini. N-nya adalah ini. Ya. Maka ini sama dengan akar N dari A. Contohnya, kita lihat contohnya 16 pangkat setengah. 16 pangkat setengah. Maka akar dari, ini duanya pindah ke sini. Sebenarnya akar pangkat 2 itu A2-nya tidak usah ditulis. Tapi biar kita tahu asalnya dari mana. Akar pangkat 2 dari 16. Akar pangkat 2 dari 16. Ya. Ini contohnya. Nanti 16 ini bisa kita rubah menjadi akar pangkat 2 dari 4 kuadrat. 16 4 kuadrat ya. Kita pilih dia menjadi angka yang sama. Ini kita bisa coret. Maka 16 pangkat setengah itu sama dengan 4. Sifat yang berikutnya. Sifat yang ke-9. Sifat yang terakhir. Yaitu A pangkat M per N. A pangkat M per N. Itu sama dengan akar dari akar pangkat N dari A pangkat M. Ini N-nya pindah ke sini. Yang ini M-nya ke sini. Ya. Akar pangkat N dari A pangkat M. Kita ambil contohnya. Misalnya 64 pangkat 1 per 3. 64 pangkat 1 per 3. Itu sama dengan akar dari, ini 3-nya ke sini. Akar pangkat 3 dari 64 pangkat 1. Karena ini satunya. 64 ini bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat 3. Ya. 64 bilangan berpangkat 3 yaitu akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3. 3-nya dengan ini bisa kita coret. Karena akar pangkat 3 itu kan sama dengan 1 per 3. Maka 4 pangkat 3 kali 1 per 3. Ya, ini sama dengan begini. 4 pangkat 3 dari 1 per 3. Maka ini dicoret. Nah, ini asalnya. Maka tinggallah 4. Itulah sifat-sifat dari bilangan pangkat. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal-soal. Yang pertama, 2A per 5 pangkat 3. Maka ini kita bisa selesaikan dengan cara 2A pangkat 3 per 5 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 3, 8. A pangkat 3 tetap A pangkat 3 per 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5, 25. Kali lagi 5, 125. Jadi hasilnya 8A pangkat 3 per 125.
Kita lihat soal nomor 2. 5 pangkat 3 dibagi 5 kuadrat kali 5. Karena ada tanda kurung, maka kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Di dalam kurung tandanya tanda kali. Ingat kembali kemarin, sifatnya yang pertama. Kalau tanda kali, maka pangkatnya kita tambahkan. Ini menjadi 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 2 tambah 1. Karena kalau tidak tertulis pangkatnya berarti pangkatnya 1. Sama dengan 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 3. 2 tambah 1, 3. Berarti ini sama dengan 5 pangkat tanda bagi jadi kurang. 3 kurang 3. Berarti 5 pangkat 0. Bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Berarti ini hasilnya 1. Contoh yang ketiga. 2x pangkat negatif 3. Ingat pangkat negatif artinya 1 per. Maka di bawah tandanya jadi positif. 1 per 2x pangkat 3. Sama dengan 1 per 2 pangkat 3 x pangkat 3. Sama dengan 1 per 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Berarti 8x pangkat 3. Jadi hasilnya 1 per 8x pangkat 3. Kita lanjut contoh yang keempat. Contoh yang keempat, 5 pangkat negatif 3. Ingat kalau pangkatnya negatif berarti 1 per 5 pangkat 3. Sama dengan 1 per 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Kali 5, 125. Berarti 1 per 125. Kita lihat contoh yang kelima. A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 3, per P pangkat negatif 4. Ingat kembali yang di atas ini kan berarti 1 per A pangkat 2, B pangkat 3. Karena kalau sudah 1 per berarti pangkatnya jadi positif di bawah. Per berarti bagi 1 per. Karena P pangkat negatif 4. Berarti P pangkat 4. Ingat bagi kalau dia berupa pecahan kita balik menjadi perkalian. Ini menjadi 1 per A pangkat 2, B pangkat 3, balikkan. Karena pecahan, membagi dengan pecahan. Berarti tanda kali. P pangkat 4 per 1. Maka hasilnya menjadi P pangkat 4 per A pangkat 2, B pangkat 3. Sekarang kita lihat contoh yang ke-6. 36 pangkat setengah. Kalau pangkat setengah kemarin itu menjadi akar. Akar 2-nya pindah ke sini. Ya. Akar kuadrat dari 36. Sebenarnya akar ini 2-nya tidak perlu lagi kita tulis. Ya. Ini menjadi akar kuadrat dari 36 berapa kuadrat? 6, berarti 6 kuadrat. Ini sama, boleh kita coret. Maka ini hasilnya menjadi 6. Kita lanjut contoh yang berikutnya, yaitu contoh yang ke-7. Nanti ada 10 contoh. Contoh yang ke-7, 144x kuadrat pangkat setengah. Ingat pangkat setengah tadi itu artinya akar kuadrat dari 144x kuadrat. Sama dengan, ini kita sederhanakan, 144 bisa dirubah menjadi 12 kuadrat x kuadrat. Ini 12 kuadrat ini nilai dari 144.
Ini X kuadrat. Sama-sama kuadrat, maka bisa kita rubah lagi menjadi akar kuadrat dari 12X kuadrat. Kita kurung. 2 dengan kuadrat bisa kita coret. Maka hasilnya menjadi 12X. Kita lihat contoh yang ke-8. 216 pangkat sepertiga. Sama seperti tadi. Akar pangkat. Tadi akar kuadrat karena di 2. Sekarang ini 3. Maka akar pangkat 3. Akar kuadrat pangkat 3 dari 216. Karena di sini 3, maka kita rubah yang di dalam menjadi bilangan berpangkat 3. Akar kuadrat pangkat 3 dari 216 itu berapa pangkat 3? Kita lihat angka 6. Oh, berarti ini 6 pangkat 3. 6 pangkat 3. 6 kali 6, 36. 36 kali 6, 216. 3 dengan 3 bisa kita coret. Maka hasilnya menjadi 6. Kita lihat contoh ke-9. 125X pangkat 3 dipangkatkan lagi sepertiga. Sama dengan di atas. Akar pangkat 3 dari 125X pangkat 3. Kita rubah lagi. Maka menjadi akar pangkat 3 dari 125. Itu bisa kita rubah menjadi bilangan pangkat 3. Ingat akan 5. Berarti ini 5 pangkat 3. X pangkat 3. Sama-sama pangkat 3 kita rubah. Akar pangkat 3 dari 5X pangkat 3. 3 dengan 3 bisa kita coret. Maka hasilnya menjadi 5X. Kita lihat yang terakhir, contoh ke-10. Ke-10 ini gabungan dari nomor 7 dan nomor 8. Nomor 7 tadi ada hasilnya 12X. Sedangkan nomor 8 tadi hasilnya 6. 12 bagi 6, 2. Maka ini disederhanakan menjadi 2X. Terima kasih.